Seorang anak perempuan meregang nyawanya karena proses ritual pengusiran genderuwo. Sang bocah ini dibiarkan terbaring di kasurnya oleh kedua orang tuanya selama berbulan-bulan sampai badannya cuma tinggal tulang. Hal ini karena kedua orang tuanya ini percaya bahwa dia akan bangun kembali dan setelah dia sembuh. Nah, apakah yang sebenarnya dilakukan oleh orang tua bocah tersebut? Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Nasib malang ini menimpa seorang bocah berumur 8 tahun. Sebut saja nama anak ini Hana. Hana ini dikenal oleh warga sekitar itu sebagai anak yang sangat lucu, pintar, dan sangat-sangat aktif. Dan ini membuat si Hana punya banyak teman di sekitarnya. Tapi perilaku Hana yang aktif ini justru dianggap mencurigakan oleh kedua orang tuanya si Hana. Sebut saja nama kedua orang tuanya Hana ini Atang dan Bunga. Atang sama Bunga ini bilang kalau si Hana itu mencurigakan karena Hana itu sering banget main pada saat hari mulai gelap. Waktu matahari terbenam itu bukannya istirahat, Hana malah semakin aktif. Nah, Atang dan Bunga ini curiga nih bahwa Hana ini jangan-jangan sudah ditempeli oleh makhluk halus. Mereka ngerasa bahwa makhluk halus tersebut itu berdampak pada perilakunya si Hana. Kok begitu dia sehari sudah main, masuk ke rumah, kedua orang tuanya sudah capek, udah mau tidur, Hana malah makin aktif. Jangan-jangan ada sesuatu yang membuat Hana segitu aktifnya di malam hari. Dan akhirnya Atang sama Hana pun memutuskan mereka pergi ke seorang guru spiritual yang mereka kenal. Mereka konsultasi sama guru spiritual ini dan tiba-tiba aja sang guru spiritual bilang, "Enggak salah lagi Bapak Ibu, anak kalian sudah ditempeli oleh genderuwo." Menurut si guru spiritual ini, si genderuwo ini memang suka mendekati dan menempeli anak-anak. Gara-gara itu nih si Hana tuh selalu pengen bermain di malam hari, gara-gara dipengaruhi sama sosok genderuwo ini. Kan genderuwo aktif di malam hari. Kok jujur aja sih agak aneh ya dengan logika si guru spiritual ini. Nah, akhirnya Atang dan Bunga yang sudah begitu percayanya sama si guru spiritual ini minta tolong pada si guru spiritual tersebut bagaimanapun caranya agar genderuwo di tubuh si Hana itu bisa hilang. Dan waktu guru spiritual dan asisten ini datang ke rumahnya Hana sama sekali nggak curiga. Dia tetap bermain seperti biasa karena Hana ini nggak dikasih tahu tentang kedatangan si dua orang yang katanya mau menyembuhkan si Hana. Tapi inilah awal dari kemalangan yang akan menimpa Hana. Jadi Atang sama Bunga ini bujuk-bujuk si Hana, "Yuk kamar mandi yuk, di sana ada Om. Nanti Om ini mau nyembuhin Hana biar Hana tetap sehat." Karena saat itu karena si guru spiritualnya tadi memang di sanalah akan dilaksanakan ritual pengusiran genderuwo di tubuhnya Hana. Begitu Atang sama Bunga sampai kamar mandi selain bawa Hana, tiba-tiba aja si guru spiritual yang sudah menunggu di sana itu langsung menyiramkan ya semacam air buatannya itu ke tubuhnya si Hana. Di airnya itu ada bunga-bunga dan juga berbau harum bunga yang sangat-sangat menyengat. Tentu aja itu buat Hana tuh kaget, dia ketakutan setengah mati, dia mau lari keluar dari kamar mandi. Tapi saat itu Atang sama Bunga megangin Hana sekuat-kuatnya. Pokoknya ritual ini harus selesai. Karena Atang sama Bunga yakin kalau memang yang merasa ketakutan, yang berontak-berontak, teriak-teriak pengen keluar tadi, itu bukan Hana, tapi genderuwo yang menempel di tubuhnya Hana. Nah, setelah beberapa kali disiram dengan air kembang tadi, sang guru spiritual ini kemudian mengambil langkah yang jauh lebih ekstrim. Dibantu sang asisten juga sama Atang sama Bunga, mereka angkatlah tubuh si Hana tadi dan ditenggelamkan ke bak mandi. Waktu ditenggelamkan si Hana berontak-berontak, dia teriak-teriak, dia meronta-meronta, sampai beberapa kali itu Hana tersedak air. Sang guru spiritual ini kemudian menenggelamkan Hana itu kemudian diangkat lagi itu sebanyak 4 kali. Waktu 4 kali itu nggak lama tubuh Hana ini lemas, udah nggak bergerak lagi. Dan Bunga ini sempat panik, loh kok anak saya lemes nih kenapa? Tapi saat itu sang guru spiritual meyakinkan kalau ini memang fase yang harus dilalui. Ini merupakan puncak dari fase penyembuhan si Hana. Kemudian kata si guru spiritual tadi, pokoknya nanti anak ibu pasti akan bangun lagi kalau misalkan genderuwo ini sudah keluar dari tubuhnya Hana.
Pada saat itu sebenarnya Hana sudah meninggal dunia. Hana tersedak air dan lama-lama dia mati lemas. Tapi gara-gara diyakinkan oleh sang guru spiritual tadi, akhirnya Atang sama Bunga kemudian membaringkan Hana ini yang sudah gak bernyawa itu di kamarnya. Mereka yakin suatu saat nanti Hana akan bangun ketika genderuwo di tubuh si Hana ini sudah keluar. Dan selama 4 bulan lamanya, Atang sama Bunga ini tetap merawat jasad anak mereka di kamarnya. Dan mereka gak beritahu hal ini ke siapapun. Tapi memang yang namanya kejahatan tidak bisa ditutupi selamanya. Adiknya si Bunga yang sebut saja namanya Andin alias tantenya si Hana ini akhirnya mengetahui hal ini. Pada saat itu si Andin curiga, kok keponakannya ini kok gak pernah datang lagi ke rumahnya, terus gak pernah kelihatan main-main lagi. Padahal yang dia tahu tuh Hana tuh kan anak yang aktif. Nah, suatu hari Andin ini berkunjunglah ke rumahnya si Atang sama Bunga. Saat itu dia menemukan bahwa Hana sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan jasadnya sudah mengering. Dan bahkan saat itu tubuhnya Hana itu mengeluarkan bau busuk dan Andin yakin Hana sudah meninggal dunia. Andin langsung kemudian melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwenang. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Waktu diperiksa dokter spesialis forensik, jasadnya Hana ini sudah mengalami skeletonisasi atau sudah menjadi tengkorak. Tahap ini adalah tahap akhir dari pembusukan, di mana jaringan lunak tubuh itu sudah terurai. Jadi pembusukan itu terjadi dalam beberapa tahap. Segera setelah terjadi kematian, maka terjadilah autolisis atau enzim-enzim tubuh ini akan mencerna dirinya sendiri. Pada saat itu terjadilah pemecahan sel-sel tubuh, di mana enzim yang tadinya mencerna zat asing yang masuk ke dalam sel, begitu selnya pecah, akan mencerna jaringan di sekitarnya. Disinilah jaringan akan mulai mengalami pemecahan. Nah, pada tahap kedua itu masuk ke tahap pembusukan, di mana bakteri di usus nanti akan mulai mencerna jaringan dan keluarlah gas-gas pembusukan. Pada saat ini tubuh yang sudah meninggal tadi akan menggembung, akan bengkak dan kulitnya akan berubah warna jadi kehijauan. Kemudian setelah itu masuklah ke dalam tahap pengelupasan. Pada saat ini tuh jaringan lunak mulai terurai secara aktif dan dibantu serangga, misalkan lalat, juga kadang-kadang ada kumbang. Pada saat itu gas-gas pembusukan itu mulai keluar. Tubuh yang tadinya menggembung itu mulai mengempes. Nah, tahap akhir ini disebut juga dengan tahap skeletonisasi atau pengeringan. Pada tahap ini tuh jaringan lunak itu sebagian besar sudah terurai dan tulang semakin terlihat. Inilah yang sudah dialami oleh Hana saking lamanya tadi Hana ditaruh di kamarnya. Dokter forensik memperkirakan kalau si Hana ini sudah meninggal itu lebih dari 3 bulan sebelum dilakukan pemeriksaan. Karena saat itu jaringan lunak di tubuhnya Hana itu benar-benar sama sekali tidak bisa dinilai karena sudah hancur. Tapi waktu dilihat di tulangnya Hana ini sama sekali nggak ada tanda-tanda kekerasan. Dan dokter yang memeriksa itu diberitahu kalau Hana ini itu ya semacam korban dari proses pengobatan spiritual. Karena katanya si Hana ini sudah dirasuki oleh genderuwo. Dan salah satu penyidik yang berwenang itu juga sempat bilang ke dokter forensik memeriksa. Orang tuanya ini percaya kalau si Hana ini nakal gara-gara ditempeli genderuwo. Nah, dokter ini menjelaskan bahwa kemungkinan misalkan Hana ini tuh waktu masih hidup, dia tuh termasuk anak hiperaktif. Bukan gara-gara dia dirasuki genderuwo. Nah, kira-kira apa sih hiperaktif itu? Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya yang namanya hiperaktif, ADHD. Nah, hiperaktivitas itu biasanya dikaitkan dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Ini ya merupakan semacam gangguan pada perkembangan saraf yang mengakibatkan seorang anak itu mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian dan seringkali anak ini jadi terlalu aktif. Jadi ciri-ciri anak hiperaktif itu antara lain yang pertama, anaknya sulit duduk diam dalam waktu lama. Si anak ini pasti merasa tersiksa, dia merasa jenuh dan pengen tuh bergerak terus. Seringkali anak ini ya suka berlarian ke sana ke sini pada waktu yang gak diduga-duga. Selain itu si anak ini juga sering bicara tanpa henti dan susah di stop. Dan anak ini juga sering gelisah dan sulit untuk menunggu giliran. Misalkan antre, dia pasti tuh ngerasa gak sabar, pengen cepet-cepet, kadang-kadang nyela antrean seperti itu. Nah, seringkali si anak ini juga menyela orang lain saat bicara atau bermain. Nah, ciri-ciri hiperaktif ini yang sering yang membuat orang yang nggak tahu tuh mengucap anak ini nakal. Selain itu, penderita ADHD itu juga sering ya sulit memusatkan perhatian. Ciri-cirinya antara lain si anak ini tuh sering gampang terganggu atau terkecoh dengan hal-hal kecil. Misalkan dia lagi belajar, terus tiba-tiba dia ngeliat ada burung lewat, dia langsung terdistraksi, dia terkecoh. Akhirnya ya belajar ini nggak jadi dilanjutkan lagi gitu. Nah, selain itu juga dia sering dianggap nakal oleh gurunya gara-gara sering sulit fokus. Misalkan guru lagi menjelaskan, anak ini pasti nggak bisa fokus gara-gara tadi hal kecil aja tuh bisa membuat dia tuh kehilangan fokusnya.
Selain itu, anak yang mengalami gangguan untuk konsentrasi seringkali itu nggak menyukai pekerjaan yang membutuhkan fokus. Tambah lagi, sang anak ini juga sering kehilangan barang atau kelupaan sesuatu. Nah, kalau ada anak dengan gejala seperti ini, penting bagi orang tua atau guru itu untuk tidak boleh langsung mendiagnosis sendiri. Karena diagnosis ADHD ini harus dilakukan melalui psikolog anak. Psikolog anak ini adalah ahlinya. Jangan mendiagnosis sendiri. Karena nanti psikolog anak ini juga akan menegakkan diagnosis secara sembarangan. Mereka akan melakukan serangkaian tes, ada wawancara, pengamatan perilaku anak, tes psikologi. Nggak ujung-ujung langsung, anak ini hiperaktif. Nggak seperti itu, harus melewati proses. Kalian harus hati-hati sekali karena nanti akan penanganannya berbeda. Setelah kemudian menegakkan diagnosis ADHD, barulah nanti psikolog anak akan menetapkan apa terapi yang tepat untuk sang anak ini. Misalkan dia beri obat-obatan untuk membantu fokus, juga terapi perilaku untuk membantu si anak ini mengubah pola pikirnya, terus juga terapi untuk orang tua dan guru supaya nanti mereka bisa mengelola perilakunya anak. Selain itu juga nanti diperlukan adanya modifikasi lingkungan agar anak ini bisa belajar dengan tenang dan fokus. Anehnya pada kasus Hana ini, pihak yang berwajib ini sempat meminta keterangan sama tetangga dan teman-temannya si Hana. Nah, pada saat itulah diketahui kalau Hana ini tidak seperti yang diceritakan. Hana tuh sama sekali nggak pernah bersikap kasar atau nakal pada siapapun. Teman-teman Hana semua itu senang temenan sama Hana. Dan di sekolah Hana ini termasuk anak yang cerdas dan juga sopan sama guru. Nggak ada yang tiba-tiba Hana berlarian, Hana susah konsentrasi, Hana nilainya jelek, nggak ada sama sekali. Dan intinya Hana tidak memiliki kelainan ADHD. Sayangnya begitu diketahui semuanya sudah terlambat. Saat di kantor yang berwajib, akhirnya Atang dan Bunga memberi pernyataan kalau semua yang mereka lakukan itu adalah supaya si Hana ini sembuh dari ketempelan genderuwo. Waktu Hana nggak sadarkan diri, Atang sama Bunga ini berusaha bersabar. Karena tadi kata guru spiritualnya, Hana ini suatu saat akan bangun dalam keadaan yang lebih baik ketika genderuwonya ini sudah lepas. Mereka terus yakin pada suatu saat nanti Hana bisa sembuh. Padahal saat itu Hana sudah meninggal dunia. Bahkan nih Atang sama Bunga tetap membersihkan jasadnya Hana. Hal ini mereka lakukan supaya anak mereka ini tetap bersih dan segar kok sewaktu-waktu nanti Hana akan bangun. Tapi masalah belum berhenti begitu aja. Atang dan Bunga juga menutup bau busuk dari jasadnya Hana yang sudah mulai masuk proses pembusukan. Caranya mereka taburkan kapur barus atau kamper di sekitar kasurnya tempat Hana dibaringkan. Dan setelah mendengar pernyataan dari Atang dan Bunga, pihak yang berwajib langsung mencari kedua pelaku yang lain, si guru spiritual dan si asistennya tadi. Dan setelah melakukan pencarian selang beberapa waktu, akhirnya sang guru spiritual ini dan asistennya tertangkap. Diketahui bahwa guru spiritual dan asistennya ini adalah bagian dari satu kelompok penipu yang berpura-pura jadi seorang paranormal. Akhirnya, keempat pelaku tadi terancam dihukumi seumur hidup. Atang dan Bunga itu atas dasar kelalaian dalam mengurus anak, sedangkan guru spiritual dan asisten tadi dituntut atas tindak pidana penghilangan nyawa. Nah, hasil penyidikan pihak yang berwajib akhirnya mengungkap kalau memang si guru spiritual dan asistennya ini tidak punya latar belakang spiritual apapun. Mereka ini adalah orang-orang tanpa pekerjaan tetap yang mengaku sebagai orang yang punya indera keenam. Mendengar cerita tadi, jujur aja saya sangat menyayangkan keputusan yang diambil oleh orang tuanya Hana. Padahal anak yang aktif itu kan hal yang wajar apalagi di masa pertumbuhan. Kesalahan informasi juga lah yang membuat mereka ini kemudian lalai dan akhirnya membuat Hana terpaksa meregang nyawa di usia yang sangat-sangat muda. Saya ingatkan, kita semua itu misalkan mencari informasi apapun, apalagi yang berhubungan dengan orang terdekat kita, cari informasi di sumber yang terpercaya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena bisa-bisa kelalaian kita itu bisa melukai orang lain, apalagi orang terdekat kita. Dan sekali lagi pesan saya, jaga anak-anak kita dan hentikan tindakan yang merugikan anak-anak. Terima kasih sudah menonton video saya. Silakan like, share, dan subscribe.